Pemirsa, hingga Senin pagi, aktivitas vulkanik Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat. Warga dan wisatawan diminta tidak mendekati kawah. Kandungan belerang yang pekat bisa membahayakan manusia. Petugas juga khawatir terjadinya letusan kecil secara tiba-tiba, sehingga melarang adanya aktivitas dalam radius 1 km dari bibir kawah. Berdasarkan pantauan pantau dari PVMBG, Senin pagi, asap cenderung pekat masih membumbung dari bibir kawah dengan ketinggian 50 hingga 100 meter. Hembusan asap bercampur belerang masih terjadi dan mengarah ke barat dan utara atau mengarah ke permukiman warga. Meski secara visual Gunung Bromo relatif menurun, namun secara seismik aktivitas Gunung Bromo cenderung meningkat dan status gunung masih pada level waspada. Pasca ledakan granat Senin dini hari tadi, gedung kantor Multi Piranti Graha masih ditutup. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut pelaku pelempar granat adalah seorang profesional. Berikut laporan reporter Dade Salampesi dan juru kamera Ari Nugroho dari Durensawit. Pasca dilempari granat pada pukul 3:30 pagi Senin dini hari, gedung Multi Piranti Graha yang ada di Jalan Radin Inten 2, Durensawit, Jakarta Timur masih dibatasi oleh garis kepolisian. Yang artinya 12 perusahaan yang berkantor di sini belum bisa beraktivitas seperti biasa sampai waktu yang belum ditentukan. Dan Senin pagi juga pasca pelemparan granat, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 dari Mabes Polri langsung melakukan olah TKP bersama dengan tim Inavis. Pada Senin siang, olah TKP dinyatakan selesai dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa peledak yang dilemparkan ke gedung Multi Piranti Graha ini ialah granat yang berjenis granat manggis. Dan dipastikan juga bahwa pelakunya ialah seorang profesional karena nyatanya tidak mudah untuk melempar granat dan tepat sasaran mengenai salah satu kaca yang ada di gedung ini. Lebih jauh, pihak kepolisian menyebut bahwa kejadian ini ialah kasus kriminal biasa, namun alat yang digunakan luar biasa. Mengingat granat manggis jumlahnya terbatas dan keberadaannya sangat sulit didapat. Dari fakta inilah pihak kepolisian akan mencari tahu siapa pemilik dari granat manggis ini hingga nantinya dapat diketahui siapa pelaku pelemparan granat manggis ke gedung Multi Piranti Graha pada Senin dini hari sekitar pukul 3:30 pagi. Berikut ini pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti. Awal kami ini adalah kriminalitas biasa tapi menggunakan sarana alat yang luar biasa, ya, kriminalitas biasa, tapi menggunakan sarana atau alat yang luar biasa yaitu granat. Dipastikan ini adalah granat, jenisnya manggis yang bulat, dan itu hanya beberapa sumbernya harus diurut, jadi dia sumbernya terbatas, tidak dijual bebas, dan itu nanti akan dikembangkan. Selanjutnya pihak kepolisian secara terintegrasi meminta waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Ari Nugroho, Metro TV. Ratusan warga yang mendukung pendirian pabrik semen di wilayah Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo kabupaten setempat. Sementara sebelumnya ratusan warga Pati Selatan menggelar long march menolak pembangunan pabrik semen. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, ratusan warga yang mendukung pendirian pabrik semen di Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Pati. Warga yang terdiri dari berbagai gabungan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung pendirian pabrik semen di wilayah Pati mendukung langkah pemerintah Kabupaten Pati untuk mendirikan pabrik semen demi kesejahteraan masyarakat Pati. Mereka beralasan mendukung investasi yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat Pati. Sebelumnya, pada Minggu malam ratusan warga Pati Selatan yang menolak pembangunan pabrik semen di Pati, Jawa Tengah, melakukan long march dari Pati menuju Semarang, Jawa Tengah, untuk mengikuti sidang di PT UN Semarang. Warga yang menolak sudah melakukan demo beberapa kali menolak pembangunan pabrik semen. Bahkan, warga juga pernah memblokir jalur Pantura. Warga Pati Selatan menganggap dengan adanya pabrik semen di Pati akan merusak lingkungan serta mematikan sejumlah mata air yang ada di Pegunungan Kendeng.
Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat perusahaan hutan tanaman industri PT Bumi Mekar Hijau dengan gugatan material sebesar 7,9 triliun rupiah dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 lalu. Jumlah tuntutan ini merupakan jumlah terbesar dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang pernah diajukan ke pengadilan. Sidang gugatan kebakaran lahan yang diajukan oleh Kementerian LHK terhadap perusahaan hutan tanaman industri PT Bumi Mekar Hijau yang beroperasi di Sumatera Selatan digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Kebakaran pada tahun 2014 terjadi di konsesi lahan milik PT BMH. Lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar yang berada di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Secara verifikasi, KLH sudah memeriksa 15 berkas perkara perusahaan pembakar lahan. Rencananya Selasa besok 17 November 2015 akan kembali menggelar persidangan dengan agenda menghadirkan saksi terakhir dari kedua belah pihak. Pemirsa, setelah melakukan pertemuan dengan BPK, pada hari ini Pansus Pelindo II melanjutkan pertemuan dengan Dirjen Pajak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosalin Asmarantika di Gedung DPR RI Jakarta. Rosalin, apa saja yang akan dibahas pada rapat sore ini? Iya Wahyu, benar sekali, ini baru 5 menit yang lalu Wahyu ini dimulai pertemuan antara Pansus Pelindo II dengan Dirjen Pajak yang ini seharusnya dilakukan pada tanggal 11 November 2015 lalu, namun karena pihak dari Dirjen Pajak berhalangan maka baru dilanjutkanlah pada hari ini, dan ini ada 10 poin yang nanti akan dibahas oleh Pansus Pelindo II dengan Dirjen Pajak. Namun karena ini masih berlangsung, belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan. Namun sekarang saya, Wahyu, sudah bersama dengan anggota Pansus Pelindo II dari fraksi Nasdem, yakni Bapak Taufikul Hadi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore juga. Pak, ini saya mau menanyakan lebih lanjut mengenai pertemuan Pansus tadi pagi dengan BPK RI. Ini katanya sudah 95% selesai audit investigasi. Kalau boleh tahu nih Pak, poin-poin apa saja sih yang diminta oleh Pansus untuk diinvestigasi oleh BPK, Pak? Ya, sebetulnya konstatasi 95% itu relatif. Kita tidak tahu apakah memang benar 90% atau barangkali sudah 100%. Ini persoalan lain itu. Jadi kita poin-poin besarnya adalah sebuah fakta bahwa Pansus ini kita bentuk adalah untuk melihat adanya kerugian negara, faktor kerugian negara yang sangat besar di sana. Sementara dari pihak Pelindo sendiri mengatakan bahwasanya manajemen telah mencetak keuntungan yang sangat besar di sana. Nah, sementara ada dugaan di sana, padahal kita menduga di sana telah terjadi banyak penyimpangan. Nah, karena itu kita minta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap hal tersebut. Apakah benar bahwasanya telah terjadi penyimpangan dan kemudian kerugian negara yang besar ataupun telah memperoleh keuntungan negara yang sangat besar. Nah, kita harus lihat hal tersebut secara lebih jelas dan lebih fair. Dan ini juga terkait ini ya Pak ya, perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Pelindo II dengan GICT ini. Nah, penyimpangan itu akan terjadi apabila kemudian prosedurnya itu tidak ditempuh. Itu misalnya begini, di sana yang kita ketahui ada regulator. Regulator itu pemerintah, Kementerian Perhubungan. Kemudian Pelindo sendiri adalah sebagai pihak operator. Kalau perpanjangan kontrak yang dilakukan dengan sebuah perusahaan asing namanya GICT, PHP, antara anak perusahaan Pelindo namanya GICT dengan PHP itu harus ada izin, namanya konsesi dari regulator. Tetapi ini sejauh ini kami ketahui bahwa tidak ada izin, tidak ada konsesi dari regulator. Ya. Berarti ini ada sesuatu yang tidak benar kalau dilihat dari prosedur. Nah, kenapa kemudian itu bisa berlanjut? Kami menganggap bahwa kalau itu terus berjalan, maka penyimpangan semakin jauh tadi. Jadi ini harus dikoreksi.
Pak, kalau tadi pagi ketemu dengan BPK, kemudian ini tadi baru beberapa menit yang lalu bertemu dengan Dirjen Pajak, Pak. Ini kan katanya ada 10 poin yang ditanyakan oleh Pansus Pelindo kepada Dirjen Pajak. Ini apa saja sih, Pak, yang ditanyakan? Ini sebetulnya pertemuan dengan Dirjen Pajak ini kan pertemuan kelanjutan. Sebelumnya telah hadir dari staf Dirjen Pajak. Apa saja yang... Tetapi sekarang akan hadir Dirjen Pajak. Dan pembicaraan sedang berlangsung. Ini adalah berkaitan dengan karena semuanya untuk membiayai di sana itu kan dari bank. Maka kita melihat nanti bunga bank ini bagaimana perlakuannya dan sebagainya, apakah sudah masuk ke pajak atau tidak. Berapa itu adalah bunga uang itu masuk ke pajak. Dari situ kita melihat kalau memang itu sudah benar, itu berarti pajaknya juga semakin tinggi dan benar klaim yang dilakukan oleh Pelindo bahwasanya di sana telah ada keuntungan yang sangat besar. Ya. Baik. Kalau begitu nanti kita menunggu begitu ya Pak ya, hasil pertemuan dari Dirjen Pajak dengan Pansus Pelindo II. Terima kasih banyak Pak Taufik. Ya Wahyu, ini pertemuan Pansus Pelindo II dengan Dirjen Pajak masih berlangsung dan nanti kami akan menginformasikan apa saja hasilnya. Dan setelah bertemu dengan Dirjen Pajak, ini dijadwalkan Pansus Pelindo II juga akan bertemu malam ini di gedung DPR bersama dengan BPKP. Demikian Wahyu, kembali ke Anda. Ya, Rosalina Smarantika melaporkan dari gedung DPR RI. Kita